Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan berbahagia pagi hari ini kita dapat lanjutkan kajian kitab Tihan. Kita akan masuk ke pembahasan poin yang sekarang ini ke 11b, yang lalu itu adalah poin yang ke-10, cara rukuk. Ya. Kemudian sudah masuk bacaan doa dalam rukuk. Ini ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lalu bisa subhana rabbiyal azim. Ya, bisa ini sampai 3 kali. Bisa juga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Pembahasan selanjutnya ini adalah untuk yang poin yang ke-11. Ya. Poin ke-11. Jadi di antara tuntunan farji dalam melaksanakan salat, jadi setelah kita rukuk dengan adab, dengan penuh dengan tumanina, ya, dengan membaca doa, memaksimalkan di dalamnya pada saat rukuk. Karena ini merupakan di antara tempat-tempat atau gerakan-gerakan yang punya kekhususan. Jadi rukuk itu punya kekhususan seperti sujud rukuk. Kenapa? Karena dia adalah satu dari 2 yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dalam melaksanakan salat. Ya ayyuhalladzina amanu wudu rabbakum wasjudu warka'u. Jadi memang ada perintah langsung dari Allah untuk beribadah, sujud dan rukuk. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai orang yang beriman, sini didirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang rukuk. Jadi rukuk ini punya kekhususan, keistimewaan. Jadi ada spesialis, ya, ada keistimewaan, kekhususan. Sehingga orang yang menjiwai salat itu akan memaksimalkan takarrubnya, berdoanya di hadapan Allah saat dia rukuk. Ini adalah waktu yang istimewa selain daripada sujud itu. Maka tidak boleh disegerakan rukuknya itu, harus ada tumanina. Ini adalah momen istimewa pertemuan dengan Allah. Ya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita bertawajuh, bertakarrub ila Allah azza wa jalla yang sangat istimewa. Jadi pertemuan istimewa itu di waktu sujud dan rukuk. Maka kita maksimalkan komunikasi kita kepada Allah. Makanya Nabi juga kalau rukuk itu biasa panjang-panjang. Bahkan bacaan rukuk itu agak mirip dengan bacaan surah-surah dalam salat. Jadi kalau dia baca surah 5 menit, dia rukuk juga hampir 5 menit. Ya, sama dengan sujud. Jadi memanjangkan rukuk sama dengan memanjangkan bacaan. Tapi ini khusus bagi kita yang sholat sendirian, dianjurkan untuk memperbanyak. Tapi kalau jamaah, jangan. Ini dia khawatir nanti jamaahnya banyak yang laris, sehingga tidak ada yang tersisa. Yang ke-11 itu adalah bangun dari rukuk. Ya, bagaimana cara tuntunan bangun dari rukuk itu? Jadi ketika bangun dari rukuk, seraya mengangkat kedua tangan. Jadi seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram dengan membaca doa. Jadi doanya yang kita baca, Sami'allahu liman hamidah. Ya.
Dan apabila telah berdiri tegak, i'tidal, kedua tangan diluruskan ke bawah. Nah, ini yang saya sering temukan kesalahan dalam rukuk. Dari bimbingan salat, tuntunan salat di Baitul Aqsa maupun di amal usaha, saya belum pernah menemukan cara yang benar sesuai dengan tuntunan ini. Ya, masih kita menggunakan pola-pola yang lama, cara-cara yang dilakukan oleh orang tua kita. Ini cara angkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Ya, ini masih menggunakan cara orang tua, cara-cara lama. Padahal kalau kita ikuti tuntunan, kalau memang kita ingin menurut tuntunan, bagaimana caranya? Jadi bangun dari rukuk itu seraya mengangkat kedua tangan, jadi bersamaan. Jadi bangun dengan baca doa, Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalimat dahnya ini ada di atas kepala, di atas pundak. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Baru diturunkan. Setelah itu kedua tangan diluruskan ke bawah. Dua tangan diluruskan ke bawah dengan baca doa, Rabbana walakal hamd. Yang sering kita temukan pada saat rukuk, bangkit dari rukuk itu adalah membangun Sami Allahu liman hamidah, dahnya ketika lurus turun ke bawah. Nah, ini yang tidak sesuai dengan tadi. Yang tadi itu Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalimat dahnya itu di atas kepala kita. Jadi Sami Allahu liman hamidah diturunkan. Banyak kita temukan Sami Allahu liman hamidah. Nah, dahnya ketika lurus ke bawah. Nah, tidak salah seperti ini, tapi belum sesuai dengan tuntunan. Tuntunan tadi ketika kita bangkit dari rukuk, jadi Sami Allahu liman hamidah. Jadi dahnya yang di sini. Sami Allahu liman hamidah. Baru kalau sudah sempurna, barulah turun. Ya, turun ke bawah, kedua tangan luruskan ke bawah. Dan apa yang kita baca, nah, doanya adalah Rabbana walakal hamd. Cara seperti ini itu takbir sama dengan takbiratul ihram. Atau yang kedua, takbir ketika rukuk. Nah, ini juga sering kita salah. Jadi ketika rukuk itu sama yang dulu saya jelaskan. Jadi ketika rukuk Allahu Akbar, lalu membungkukkan badan, lalu rukuk. Jadi sama dengan takbiratul ihram pada saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jadi pas di atas dahnya di sini, lalu diturunkan tangan ke bawah, lurus. Tidak bersedekap, tapi tangan lurus ke bawah. Apa bacaan doanya? Ini di sini pilihan, bukan satu-satunya. Rabbana walakal hamd. Jadi yang kita baca Sami Allahu liman lalu membaca doa Rabbana walakal hamdu. Jadi ada walnya di sini. Rabbana wa lakal hamd. Bisa juga tidak ada walnya di sini. Rabbana lakal hamdu. Jadi ini beda. Jadi ada wahnya, boleh juga tanpa waw. Langsung saja Rabbana lakal hamdu. Nah. Atau doa, ya bisa juga ini. Ini yang ringkas sekali. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi ada kata tambahan, yaitu kalimat Allahumma. Barulah masuk Rabbana lakal hamdu. Nah, bisa juga sama-sama Allahumma ditambah waw.
Allahumma rabbana walakal hamdu. Perbedaan yang di atas ini adalah adanya tambahan Allahumma. Ya. Jadi kalau yang di atas rabbana walakal hamdu, atau boleh ditambahkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, jadi ini bisa dipilih. Atau yang agak panjang, nah ini yang ketiga. Rabbana walakal hamdu. Nah, ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini yang biasa kita baca. Ini setengah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang juga. Rabbana walakal hamdu. Artinya di sini, Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimulah pujian-pujian itu. Hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan, yang diberkahi. Fihi, di dalamnya. Ini kita harap pada saat membaca ini perlu ditadabburi. Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, bagimulah pujian itu. Tidak ada yang lain pujian itu karena hanya semata-mata karenamu. Hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Thayyiban mubarakan fihi, lagi baik dan penuh dengan berkah di dalamnya. Bisa juga dengan bacaan yang keempat. Ya, ini ada 4 ya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan setelahnya. Sama-sama Rabbana walakal hamdu. Tapi membedakan mil'us samawati wal ardi. Dia memenuhi langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan antara keduanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sisi apa yang engkau kehendaki setelahnya. Nah, ini 4 bacaan yang boleh. Bisa yang sangat pendek, Rabbana walakal hamd. Bisa juga ditambahkan Allahumma rabbana walakal hamd. Atau ditambah setelahnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau yang terakhir agak panjang, mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'a. Nah, ini ya cara rukuk, cara rukuknya. Jadi ketika rukuk takbir dulu, di mana posisi tangan di atas, lalu turun. Ya. Nah, bangkit dari rukuk ini, ya ini penjelasannya. Setelah rukuk dengan sempurna. Jadi, kapan kita mulai i'tidal itu? Setelah rukuk dengan sempurna dan selesai membaca doa. Biasanya kalau kita rukuk itu ada bisikan. Bisikan, salah satu bisikannya adalah saat kita baca doa, itu minta dibisiki cepat-cepat selesai rukuk. Nah, ini kita berlindung diri kepada Allah ya dari bisikan jin dan syaitan yang selalu mengejar saat rukuk. Ya, belum sempurna rukuknya sudah mau naik. Ya, bisikannya mau kerja, mau belajar, mau macam-macam. Bisikan-bisikan itu agar gerakan rukuk itu tidak sempurna. Ya, maka harus dibalas, harus ditahan. Ya, di mana gerakan sempurna rukuknya dan bacaannya pun selesai. Jangan dipotong-potong, apalagi mau dikortin-kortin, diskon. Maka kemudian bangkitlah dari rukuk. Waktu bangkit tersebut membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, bukan lagi Allahu Akbar. Dan artinya Sami Allahu liman hamidah, sungguh Allah mendengarkan bagi siapa yang memujinya. Nah, ini kalau kita tanya sebagian kaum muslimin, apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Nah, banyak yang tidak tahu. Padahal artinya itu Sami Allahu
Allah mendengarkan liman bagi siapa hamidahu yang memujinya. Ya, ini kan kalau kita baca itu tenang, tentram, bahwa apa yang kita puji, apa yang kita lafalkan pasti Allah dengar. Kalau Allah dengar pasti Allah memberikan balasan. Nah, saat membaca tadi itu sami Allahu liman hamidah disertai dengan mengangkat kedua tangan. Jadi persamaan itu. Sami Allahu liman, seperti takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Nah, pertanyaannya dari mana cara tuntunan seperti ini ada? Apakah Muhammadiyah buat cara angkat tangan seperti ini? Nah, didasari dari di sini. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah SAW. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Beliau yang melihat Nabi SAW melihat idza qama bis salati, jika beliau berdiri dalam salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai setentang dengan dua pundaknya. Ini maksudnya pundaknya itu sejajar telapak tangannya, telapak tangan sejajar dengan pundak. Adapun ujung jari, jadi yang sejajar itu adalah telapak tangannya. Adapun jari-jari kita ini ujung jari sejajar dengan telinga. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku'. Ya. Hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak ruku'. Bertakbir ketika hendak ruku'. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dan beliau juga mengangkat tangan itu saat bangkit dari ruku'. Wa yaqulu, dan dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya. Dari bangkit dari ruku'. Wala yaf'alu dzalika bis sujud. Dan takbir dengan mengangkat tangan itu tidak dilakukan saat hendak sujud. Jadi angkat tangan itu ada 4 tempat. Takbiratul ihram di awal salat, takbir ketika ruku', takbir bangkit dari ruku', dan takbir untuk naik rakaat yang ketiga. Nah, ini hadisnya dari Nabi SAW. Walaupun kita dapat sebagian kaum muslimin ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, tangannya tidak diangkat. Nah, ini itu tidak menyalahi tuntunan, tidak sesuai dengan tuntunan. Ataukah posisi tangannya sama menghadap ke kiblat, sami Allahu liman hamidah. Bukan seperti ini. Ada juga sami Allahu liman hamidah. Nah, cara ini tidak tepat. Kita tidak temukan ketika bangkit dari ruku' tangan itu menghadapkan ke arah kita, tapi justru seperti ke takbir ihram itu ke arah kiblat. Baik, dalil yang menjadi dasar bangkit dari ruku' i'tidal ada beberapa. Ya, ini kan dasar-dasarnya semuanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Jadi Nabi SAW apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Maka ia tidak langsung sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu. Nah, ini jadi pada saat bangkit sami Allahu liman hamidah, kita pastikan tangan di atas, lalu turunkan tangan dengan baik, baru dibaca doa Rabbana walakal hamdu, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pastikan sudah sempurna, barulah langsung sujud. Yang kita temukan sebagian muslimin belum tuntas badannya tegak lurus sudah mulai sujud. Ya. Ini menyalahi cara Nabi SAW salat. Hadis yang lain, ya, dalam hadis musii'us shalah,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, orang yang buruk salatnya ini, summarfa hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangunlah sampai kamu berdiri tegak. Jadi ya, i'tidal itu dinamakan i'tidal kalau berdiri tegak. Jadi kalau bangkit dari ruku belum tegak, itu berarti belum i'tidal. Karena man i'tidal artinya berdiri tegak saat bangkit dari ruku, dan harus ditegakkan. Bagian B, ini tadi dalilnya. Kemudian tata cara i'tidal yang benar. I'tidal itu adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku. Nah, ini definisi i'tidal. Ya. Yaitu keadaan kita berdiri lurus. Jadi kalau keadaan ketika berdiri belum lurus, itu belum i'tidal namanya. Karena i'tidal itu artinya berdiri lurus yang dilakukan setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang ada dalam posisi normal. Ya, makanya pada saat bangkit dia tidak bersedekap, tapi posisi normal kembali ke posisi normalnya, yaitu tangan lurus ke bawah seperti di awal salat. Hal itu diambil dari hadis Nabi SAW. Ini hadis panjang, ya, panjang sekali. Namun pada intinya bahwa ya, cara Nabi SAW ketika bangkit dari ruku itu adalah fa'idha rafa'a ra'sahu. Ini dalilnya. Nabi SAW ketika bangkit dari ruku, fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'udu kulla faqarin. Nabi SAW ketika bangkit dari ruku, maka dia kembalikan, angkat badannya sehingga kembali kepada posisi. Nah, ini yang garis hitam. Pada saat i'tidal, beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Ya, semula itu berarti tangan lurus ke bawah. Jadi dengan tidak bersedekap. Kan yang poin yang kece, posisi tangan saat i'tidal itu di mana? Ya. Jadi pada saat i'tidal artinya keadaan lurus saat selesai ruku, maka posisi tangan itu berada dalam posisi lurus ke bawah. Ya, terus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan. Nah, ini kita temukan sebagian orang yang salat ketika bangkit dari ruku dan i'tidal tidak disengaja mungkin, atau disengaja tangannya gerak-gerak. Jadi sami Allahu liman hamidah, lalu goyang-goyang. Nah, goyang ini tidak dibenarkan. Lurus saja tanpa digerakkan. Kalau saja digerakkan tidak boleh, apatah lagi memang kalau digoyang-goyangkan. Digerakkan 1, 2 atau lebih daripada itu yang goyangkan. Ini tidak dituntunkan. Dan tidak pula pada posisi bersedekap. Nah, ini yang kita banyak temukan di sebagian kaum muslimin menggunakan kalimat sedekap. Menggunakan cara bersedekap setelah i'tidal. Di Muhammadiyah, dengan menggunakan dalil yang kita baca tadi, mana posisi itu kembali pada posisi semula. Ya, seluruh ruas anggota tubuhnya kembali kepada semula, berarti lurus ke bawah. Tidak dengan posisi bersedekap. Nah, jadi kalau tanya bagaimana itu kalau ada orang yang bangkit dari ruku lalu dia bersedekap, ya tidak sah, tidak salah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan tarjih. Dimana tarjih meletakkan tangan pada saat i'tidal itu lurus ke bawah. Ini dalilnya ini. Summarfa irka hatta tatma'inna raki'a. Summarfa. Kemudian ada kata summa irfa hatta ta'tadila qa'ima.
Kemudian bangkitlah dari ruku dengan meluruskan badan berdiri. Dan lurus badan ke bawah berarti tidak pada posisi tangan ini bengkok. Ya, harus diluruskan semuanya. Jadi ruas-ruasnya itu lurus. Jadi tangan harus lurus. Apalagi badan juga harus lurus. Baik, itu posisi tangan saat tidak. Hadis ini menyebutkan yang diperintahkan dalam sholat. Ya. Nah, ini ayat hadis yang kita baca. Hal yang diperintahkan karena merupakan bagian dari sholat wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan apa yang disebutkan dalam hadis lain. Seperti tasyahud dalam sholat, hal yang tidak disebutkan dalam hadis di atas, kelengkapannya itu di hadis lain. Ini kalau kita baca hadis ini, ketika Nabi diminta untuk mengajarkan sholat, maka apa anjuran Nabi? Perintahnya yang pertama bertakbir. Idza qumta ila sholati fakabbir. Summa qra, setelah bertakbir baca Al-Fatihah yang mudah, ma yatasra minal Quran. Summa rka hatta tatma'inna rakiya, lalu ruku. Setelah ruku bangkitlah dari i'tidal. Setelah i'tidal sujudlah. Secara sujud kemudian bangun dari sujud untuk duduk. Dan lakukanlah salat semuanya seperti itu. Di sini tidak ada salam, tidak ada duduk dulu sebelum naik rakaat yang kedua. Karena hadis ini hanya menjelaskan hal-hal yang wajib saja. Adapun sunnah-sunnah Nabi dalam beberapa cara salat itu disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, mana hadisnya? Di antaranya adalah hadisnya. Hadis Wail bin Hujur. Jadi bersedekap itu sunnah salat. Yang wajib itu adalah bertakbiratul ihram. Tapi posisi tangan apakah di atas pundak, di atas dada, ataukah dia turun, itu posisinya sunnah. Ya, posisi sunnah. Samalah juga ketika takbir saat rukuk, itu adalah sunnah. Yang wajib itu adalah rukuknya. Bangkit dari rukuk dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah, tidak itu yang wajib. Tapi mengangkat tangan saat kita bangkit dari ruku namanya tidak, posisi angkat tangan itu masuk kategori sunnah. Sehingga kalau ada yang tidak mengangkat tangan saat takbir, maka sholatnya sah. Karena menjadi wajib itu adalah tidaknya. Yang menjadi wajib itu adalah rukuknya. Adapun ucapan atau gerakan angkat tangan atau tidak, itu masuk pada posisi gerakan sunnah salat. Jadi maksud hadis di atas bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk, dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi bersedekap ketika i'tidal, dan tidak bisa dipahami bersedekap ketika i'tidal membaca Al-Fatihah. Baik, ini kemudian penekanannya lagi, tempat melakukan sedekap telah dijelaskan secara khusus dalam hadis, yaitu sesudah takbiratul ihram dan berdiri dari sujud. Hadis dimaksud telah dikutip pada huruf C41. Nah, untuk rakaat kedua dan ketiga dilakukan hal yang sama sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Ia memerintahkan melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya seperti pada rakaat pertama. Oleh karena itu, bersedekap dalam hadis yang di atas kita jelaskan itu diartikan bersedekap disebutkan dalam hadis. Sekarang macam-macam bacaan i'tidal. Ini yang tadi kita sudah jelaskan. Rabbana walakal hamd. Ini kenapa? Mana dalilnya bahwa kalau kita bangkit dari rukuk membaca Rabbana walakal hamd. Jadi bagian ini akan menjelaskan apa dalilnya ataukah apa alasannya kenapa ketika bangkit dari i'tidal dibaca itu doa Rabbana walakal hamd. Dalilnya adalah ini. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka.
Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan jika ia mengatakan sami'allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, ini kan dalilnya. Jika mengatakan sami'allahu liman hamida, maka yang kita baca adalah rabbana walakal hamdu. Ya. Wahai Allah, hanya milik-Mulah pujian itu. Ya. Ini Abu Hurairah mengenai hadis ini disebutkan doa tersebut Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Jadi kalau di atas ada wawunya. Nah, mana dalilnya yang tidak ada wawunya? Nah, ini ada juga di riwayat Bukhari. Idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Jadi tuntunan tadi itu ada dasarnya. Dari dua hadis ini jadi boleh rabbana walakal hamdu atau tanpa waw. Rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang dalil yang pertama. Adapun dalil doa Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu, nah itu diambil dari riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW jika menyatakan sami Allahu liman hamidah, beliau menyatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi kalau kita ditanya oleh sahabat kita, oleh orang lain, kenapa kamu baca doa ini? Ini dasarnya, ini dalilnya. Dan lihat Bukhari, ada bacaan doa selain itu, Rabbana walakal hamdu. Boleh juga menambahkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma. Di versi Abu Hurairah tersebut tanpa adanya wa. Tapi ada juga yang menggunakan wa. Semuanya boleh. Adapun doa yang ketiga, dalilnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini didasari dari hadis Nabi dari Abi Fa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Kunna yawman nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamida. Qala rajulun rabbana walakal hamdu hamdan المتكلم قال أنا قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Bahwa Nabi SAW pada waktu salat ini diceritakan oleh Rifa'ah bin Rafi'. Kami suatu ketika salat di belakang Nabi. Lalu mengatakan ada tiba-tiba setelah kata Allahu liman hamidah diingatkan oleh Nabi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma sarafa, setelah selesai maka Nabi berkata, manil mutakallim, siapa tadi yang berbicara itu, yang membaca doa dan mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Apa kata beliau? Ra'aitu bid'atan wa salatsina malakan. Tiba-tiba saya melihat 30 malaikat lebih. Jadi saya melihat, kata Nabi, melihat 30-an malaikat itu tergopoh-gopoh untuk segera menjadi penulis yang pertama. Luar biasa sekali. Hanya kita membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kurang lebih 30-an itu malaikat berlomba-lomba untuk segera mencatatnya sebagai amal saleh. Maka perlu kalau saat berdiri manfaatkan betul itu saat i'tidal dengan doa ini, karena kesempatan di mana malaikat akan berkerumun itu ya dengan bacaan tadi. Jadi ini saya mengambil faedah bahwa jadi salah satu cara malaikat mengerumun kita itu baca doa ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kalau malaikat mengerumun kita, berarti yang dibawa adalah rahmat. Beda kalau syaitan yang mengerumuni, yang banyak adalah godaan-godaan, bisikan keburukan. Tapi kalau malaikat-malaikat yang mengerumun kita, itu pasti membawa rahmat.
Maka yakinkanlah bahwa berdiri tegak di hadapan Allah dengan banyak memuji pasti dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya mereka. Kemudian keempat ini dalilnya apa dasarnya? Ada doa juga. Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dasarnya ini adalah hadis Abi Rafi', hadis Ibn Abi Aufa. Ada Nabi SAW ketika bangkit dari rukuk, beliau setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, dia baca ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari. Baik, saya kira ini poin yang terakhir dari dalil-dalil doa-doa yang kita sebutkan dan dalilnya masing-masing. Bahwa tuntunan memberi pilihan dari 4 doa itu, maka boleh dipilih dari 4. Tapi satu yang memiliki istimewaan yang disebutkan dalam baris itu adalah doa adalah Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini punya keistimewaan yang disebutkan dalam hadis. Tapi tidak berarti yang tidak. Tapi dalam hadis itu tampak malaikat berkerumun, berlomba-lomba orang yang membaca doa ini dalam rukuk, dalam bangkit dari rukuk, di mana malaikat akan berlomba-lomba untuk mencatatnya sebagai amal soleh. Baik, saya kira demikian. Saya kembalikan dulu. Mungkin ada yang akan mau ditanyakan lagi. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penjelasan terkait dengan kajian kita hari ini tentang ruku, dan sudah ada pertanyaan di chat Ustaz yang bertanya itu, bunyi pertanyaannya, apaan Ustaz, mau bertanya contoh sholat jamaah 2 rakaat kalau sementara sholat jamaah dan kita telat datang gerakan sholat terakhir, apa yang masuk di rakaat pertama itu rukukah, atau ketika kita telat datang misalnya sementara imam sudah dalam keadaan ruku, apakah kita yang telat cuma takbir saja lalu langsung mengikuti posisi ruku dan langsung membaca ruku? Tapi bukankah membaca Al-Fatihah itu syarat utama sholat? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kami kembalikan. Ya, baik. Ini masuk ke hukum sholat jamaah. Jadi ada dua hukum yang berkaitan ini. Hukum membaca surah Al-Fatihah dan hukum sholat jamaah. Prinsip secara sendiri itu wajib membaca Al-Fatihah. Tapi prinsip sholat jamaah adalah mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Innama ju'ila al-imam liutamma bihi. Sungguh imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Nah, kalau misalnya bertepatan, berarti dua yang berbenturan. Kewajiban membaca surah Al-Fatihah, satu sisi lain kita harus mengikuti imam. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita langsung mengikuti imam saja. Jadi kalau imamnya ruku, maka kita pun ruku. Ya, kita pun ruku. Kalau imamnya sujud, maka kita sujud dengan cara bertakbir dulu, takbiratul ihram. Bertakbir, takbiratul ihram, lalu mengikuti keadaan imam. Kalau dia langsung sujud, maka kita takbir dulu, baru kita langsung sujud. Ya, langsung sujud. Tetapi kalau misalnya kita dapat imam sudah sujud, otomatis kekurangan, maka kita harus tambahkan. Tapi kalau masih dalam keadaan ruku, maka kita tidak perlu lagi membaca surah Al-Fatihah, tapi langsung mengikuti imam yang ruku. Dan kalau kita mendapati imam ruku, maka itu artinya kita mendapati 1 rakaat. Jadi karena siapa yang mendapat 1 rakaat bersama dengan imam,
maka hitungannya itu terhitung 1 rakaat walaupun tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena sifatnya kondisional dalam salat jamaah, di mana mendapati imam dalam keadaan ruku. Nah, apakah dia harus menambahkan? Tidak, karena dianggap sudah menemukan 1 rakaatnya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Abi Bakrah. Nah, ini sering biasa sampaikan. Abi Bakrah itu pernah suatu ketika terlambat datang. Lalu menemukan Nabi sudah ruku. Maka Abu Bakar ini karena menemukan Nabi sedang ruku, maka beliau segera ruku walaupun masih ada di luar saf. Jadi masih pintu, tiba-tiba Nabi sudah ruku, di pintu beliau sudah mulai ruku di situ. Sambil berjalan, jadi ruku berjalan masuk ke saf. Langsung menunggu tadi siapa yang melakukan itu? Ya, bahwa menemukan kami rukuk lalu dia rukuk belum masuk saf, maka dijawab saya ya Rasulullah, jangan ulangi lagi. Didoakan oleh Nabi, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah hirsan. Hirsan itu ya artinya semoga Allah menambah semangat kamu dalam beribadah. Hirsan, semoga Allah menambah semangat. Tapi ulangi lagi seperti itu, artinya Nabi membenarkan hanya yang tidak bolehnya adalah berruku saat belum masuk saf. Memangnya masuk saf dulu baru rukuk. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang sholat yang terlambat menemukan imam sudah rukuk dan dia rukuk, maka dia mendapati 1 rukuk. Sehingga tidak perlu lagi dia nambahkan karena sudah dianggap. Ya, dalilnya ada dalil khusus karena dalam sholat jamaah dan posisinya mengikuti imam. Dan tidak perlu lagi menambah 1 rakaat karena sudah dianggap 1 kali rukuk. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya sekitar ruku? Kami kembalikan kepada teman-teman peserta kajian pada hari ini. Masih ada? Untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya, Ustaz, saya juga ingin bertanya. Ini terkait dengan ruku, Ustaz, karena di masyarakat ada kebanyakan yang pada saat dia bangkit dari ruku itidal itu langsung dia melipat tangan kembali dengan dalil katanya ada hadis yang mengatakan bahwa bangkit dari ruku itu harus kembali ke posisi semula. Posisi semula menurut mereka di sini adalah dengan pada saat melipat tangan. Bagaimana itu, Ustaz, hukumnya? Karena banyak teman-teman juga yang seperti itu. Ada kebanyakan kader yang mengikuti dalil tersebut, Ustaz. Ya. Baik, ya, saya perlihatkan tadi ini. Mereka jadikan dalil. Jadi posisi, ya, ada kembali. Ya, jadi salah satu dalil yang digunakan dalam i'tidal ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hazwa hiza'a udhunayhi. Jadi ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan telinga. Dan ketika bangkit dari ra'aitu mumsikan yaminahu ala shimalihi fi shalah. Saya melihat ya, Nabi itu memegang
tangan kanan dengan tangan kiri dalam salat. Ya, ini yang dijadikan dalil. Jadi, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Saya melihat Nabi itu memegang tangan kanannya, tangan kirinya dengan tangan kanan. Ya, yang kita istilahkan dengan bersedekap. Ya. Alamma jalasa halata bil wusta wal ibham. Tapi ketika beliau dan duduk, ini berarti tasyahud ini. Beliau membudandarkan, jadi membulatkan itu, membudandarkan tangan ujung tangan kanan, yaitu tangan jari tengah dan ibu jarinya, yang menunjukkan jari telunjuk, wa asyara bisababah, dan menunjukkan jari telunjuk, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, paha kiri di atas tangan kiri di atas paha kiri. Nah, ini sebenarnya dijadikan dalil ini. Ketika baca sami Allahu liman hamidah, tangan ini kami lihat Nabi itu memegang tangannya, tangan kanan dengan tangan kiri dipegang dengan tangan kanan. Tapi hadis ini sebenarnya itu bukan gerakan tidak. Tapi ini terkait dengan takbiratul ihram. Jadi bukan gerakan salat. Ketika takbiratul ihram, Nabi setelah takbiratul ihram itu meletakkan tangannya di atas dadanya dengan memegang tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ini pada saat takbir. Tetapi kalau untuk bangkit dari ruku, dan posisinya adalah yang tadi qa'imah. Nah, ini yang kita baca tadi. Idza irka hatta tatmina rabb, tsumma irfa hatta ta'tadila qa'imah. Ketika bangkit dari ruku, beliau berdiri lurus, berdiri tegak. Dari lurus itu berarti tidak ada anggota badan kita ini yang bengkok-bengkok, semua lurus ke bawah. Ya, semua lurus. Artinya kembali ke posisi, ya kan namanya posisi awal. Sebenarnya itu kan posisi awal saat berdiri tegak. Itu posisi, bukan pada saat bersedekap. Dituntunan kan idza kuntum ila salati, jika kamu hendak melaksanakan salat maka berdirilah tegak. Ini kan awal salat ini. Namanya berdiri. Awal salat itu adalah berdiri tegak. Dan bagaimana posisi berdiri kita saat itu? Apakah langsung tangan langsung bersedekap? Tidak kan? Tangan diangkat dulu. Sami Allahu liman Allahu akbar. Namanya gerakan takbiratul ihram. Lalu setelahnya gerakan yang kedua baru bersedekap. Berarti posisi awal itu bersedekap, tapi berdiri tegak. Karena Nabi memerintahkan idza kumtum ila sholati, jika kamu hendak melaksanakan berdiri. Jadi berdiri untuk melaksanakan sholat. Inilah posisi awal dalam gerakan sholat. Posisi mula sholat itu adalah berdiri. Nah, dari mana? Tadi ya kita jelaskan kan di pertemuan pertama. Tuntunan pertama ketika sholat berdiri tegak. Ya kan? Baru takbiratul ihram. Bersedekap itu adalah posisi yang ketiga. Jadi bukan posisi semula, tapi sedekap itu adalah posisi ketiga. Posisi semula adalah berdiri. Yang kedua, mengangkat tangan. Yang ketiga, bersedekap. Yang keempat, jadi tidak tepat kalau kita nyatakan posisi semula adalah bersedekap, tetapi berdiri tegak lurus. Baik, sekira itu. Oke, makasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga teman-teman yang mungkin sholat dengan posisi bangkit dari ruku lalu melipat tangan bisa menjadi bisa mendapat wawasan kembali terkait dengan bangkit dari ruku, karena kebanyakan ada beberapa kader yang seperti itu Ustaz, mungkin karena hasil kajian mereka. Ini saya cuma keresahan sebagai seorang kader melihat sesama kader beda-beda dalam melaksanakan gerakan sholat.
Lalu ini Ustaz, ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana hukumnya bertakbir setiap bangkit dari sujud? Ya. Bangkit takbir, bangkit dari sujud. Ini nanti kita akan masuk. Gimana kalau ikut salat jamaah, imamnya terlalu cepat. Bahkan kita sebagai makmum tidak sempat membaca 2 sujud ruku. Apakah kita menyelesaikan bacaan meski harus terburu-buru? Jadi seharusnya itu adalah imam ini mengikuti gerakan imam. Jadi walaupun dia cepat, maka posisinya adalah mengikuti walaupun dia cepat. Tidak boleh tertinggal lama. Sebab kapan tertinggal lama, maka banyak waktu-waktu dan bacaan-bacaan yang terluput. Sehingga nanti bacaan ringkas saja. Jadi tidak diperlama. Karena sunnah dalam salat itu adalah mengikuti, bukan membersamai, bukan mendahului, dan juga tidak ditinggal lama. Tidak ditinggal lama oleh imamnya. Harus mengikuti dari belakang. Jadi Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, selesai dah langsung bangkit. Jadi tadi ya, Sami Allahu liman hamidah, baru kita mulai ikut juga. Sami Allahu Akbar, setelah baru mulai ikut. Jadi supaya teratur itu gerakan kita, maka tunggu kalimat Akbar. Jadi Allahu Akbar, baru mulai. Jangan Allahu Akbar, kita masih tinggal lama. Ini tidak sunnah. Yang disunahkan setelah tuntas takbirnya, langsung kita angkat, walaupun belum sempurna bacanya. Ya, itu sudah dianggap sah. Bagaimana hukum bertakbir setiap bangkit dari sujud? Setiap bangkit bertakbir tetap ada, tetapi tidak mengangkat tangan. Jadi bangkit dari sujud tetap bertakbir, tetapi tidak mengangkat tangan saat berada pada posisi rakaat yang untuk rakaat kedua. Tapi ketika kita hendak naik untuk rakaat ketiga, maka kita bertakbir dengan mengangkat tangan. Nah, jadi kalau sujud, bangkit dari sujud tetap bertakbir dengan mengangkat tangan, itu ketika setelah tasyahud yang kedua pertama. Tapi kalau untuk rakaat pertama setelah sujud, maka tetap bertakbir tapi tidak mengangkat tangan. Tapi kalau ada mengangkat tangan, ya tidak berdosa juga, tapi menyalahi sunnah. Mungkin pemahaman bahwa setiap bertakbir angkat tangan. Nah, ini tidak ditemukan riwayatnya bahwa setiap takbir harus angkat tangan. Ini salat dalam keadaan terus menunggu persalinan. Jadi saya kira ini kan belum masuk pada masa masih wajib dari sana, belum melahirkan, belum masuk masa nifas, ya masa menunggu, ini berarti masih suci, masih boleh, belum masuk kategori nifas. Nifas itu setelah melahirkan. Kalau masih menunggu, belum masa kelahiran, maka masih boleh. Atau setelah pecah ketubannya, misalnya dalam pembukaan, kemudian pembukaan lengkap, ya ini sudah mulai. Jadi kalau posisinya itu sudah tidak, kan ini sudah posisi di mana sudah keluar sebenarnya. Jadi posisi nifas adalah ketika bayi sudah melalui tahap keluar, mulai daripada persalinan keluarnya hingga beberapa hari, 20 hari. Maka di sini sudah tidak wajib lagi untuk melaksanakan salat. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai makmum ketika selesai tidak imam melanjutkan dengan bacaan kunut? Apakah kita kunut atau bagaimana, Ustaz? Pada posisi ini karena kita tidak meyakini kunut, maka tetap berdiri saja, tidak mengangkat tangan. Yang penting dalam kondisi seperti ini kita tidak segera turun sujud, tetap pada posisi berdiri, sama dengan posisi imam yang kunut.
Hanya yang membedakan ada angkat tangan, ada tidak. Posisi angkat tangan atau tidak itu tidak jadi masalah. Karena berdoa itu boleh angkat tangan, boleh juga tidak. Sehingga tidak masuk kategori menyalahi. Kan doa itu dianggap kenapa angkat tangan? Kan doa pun doa itu kan boleh berdiri saja, boleh juga tidak angkat tangan. Sehingga dalam posisi seperti ini yang kita tidak meyakini kunut itu, maka tidak mengapa dia berdiri saja, tangan berada di bawah, dan tidak perlu mengangkat tangan. Yang penting tetap bersabar, tetap berdiri mengikuti imam. Nah, nanti imam baru sujud, baru kita mulai sujud juga. Ya. Kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz, terima kasih. Masih ada teman-teman ada yang mau bertanya di luar kajian kita hari ini? Mungkin bisa Ustaz. Siapa tadi tuh? Maka Razia? Saudari Perawati. Tadi mau bertanya di luar kajian. Bagaimana Saudari Perawati? Ya, kalaupun tidak ada, nanti kita. Oh, masih ada satu. Ya. Iya, ini tadi kan Ustadz ada beberapa pilihan terkait bacaan rukuk. Nah, apakah ada anjuran untuk menetapkan satu saja di setiap kita sholat, ataukah boleh berganti-ganti setiap kita melaksanakan sholat, khususnya ini ruku? Seperti itu Ustadz, kalau memang ada anjuran menetapkan satu bacaan di antara bacaan yang lain, yang mana itu Ustadz? Ya, syukran. Ya, baik, dari hadis yang kita baca itu sudah menunjukkan bahwa Nabi melakukan berbagai macam cara. Jadi di situ adalah perilaku Nabi SAW ketika sujud, ketika tidak. Terkadang membaca Rabbana walakal hamd, terkadang beliau perintahkan membaca Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini menunjukkan tidak ada anjuran khusus, oh hanya ini saja yang dibaca. Nah, ini menunjukkan perilaku Nabi dan perilaku Nabi yang dilihat oleh para sahabat, yang menunjukkan bahwa kesemuanya pilihan. Jadi kenapa diangkat dalam turunan ini? Karena semuanya sahih. Sehingga ada kalimat itu atau kan di situ atau doa ini. Ya, di tuntunan tadi kan kita baca tadi membaca doa Rabbana walakal hamd atau doa Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd atau doa Allah yani Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan atau doa. Jadi ini adalah pilihan. Nah, tapi kalau kan tidak mungkin kita mau baca sekaligus itu, tidak boleh satu sekaligus, jadi dipilih saja. Tapi mungkin memang ada yang lebih banyak dibaca. Nah, bolehlah kita pilih yang standar. Kalau saya melihat yang paling bagus itu adalah doa yang ketiga tadi, karena ada keutamaannya di situ. Walaupun itu sahabat yang melakukan. Jadi Allah berkabira hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di mana 30-an malaikat itu berlomba-lomba, jadi berkumpul itu, berkerumun. Mereka segera mendatangi orang yang membaca tadi. Tentu kalau mereka datang, ya ingin mencatat, dialah yang paling mencatat amalnya. Itu sangat disukai oleh malaikat. Mereka Jibril. Jadi seperti itu bisa jadi pilihan dan bisa diperbanyak dari salah satu dari. Ya. Nah, ini tentang khitan. Kalau khitan yang agak panjang mungkin bahasanya kita akan nanti bahas itu, tapi secara umum khitan bagi laki-laki disunahkan, tapi untuk perempuan tidak dianjurkan. Itu mulanya. Nah, tidak ditemukan satu dalil yang kuat, baik secara bayani itu dalam teks-teks hadis Nabi karena hadisnya lemah. Kemudian kedua secara kesehatan juga
tidak mempengaruhi itu. Bahkan terkadang menzalimi perempuan dalam hal khitan. Sehingga dalam ini di Muhammadiyah dalam fatwanya itu tidak dianjurkan untuk dikhitan. Ya. Karena pendekatannya adalah bayani, yaitu nas-nas hadis Nabi tidak ditemukan. Kemudian kedua secara medis, ya, yang terkadang secara kesehatan tidak punya pengaruh itu. Bahkan terkadang juga menyakiti, menzalimi perempuan. Nah, Allah. Oke Ustaz, makasih atas kajian hari ini, karena kami pikir cukup karena sudah jam 7:09. Kami kembalikan kepada Ustaz untuk menyampaikan statement, closing statement untuk jadi dalam ibadah itu dituntut untuk kemampuan berdiri tegak. Nah, ini filosofinya itu adalah ya lurus dalam beribadah. Itu adalah simbol i'tidal, di mana kita harus berdiri tegak, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, dan tidak goyang-goyang. Artinya kemampuan istiqomah dalam ibadah hal yang terpenting. Kemudian yang kedua, keistimewaan i'tidal itu sangat dahsyat. Kan itulah kesempatan kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya para malaikat. Oleh karena itu, maksimalkan i'tidal kita dengan membaca doa sempurna, niscaya rahmat akan mengerumuni kita dengan datangnya malaikat. Semoga bermanfaat, jadi berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.